Siang itu cukup terik. Feby dan Rara memutuskan untuk duduk di depan kamarnya. Lorong kosan yang panjang cukup terlihat. Beberapa anak kosan juga sedang bersantai di lorong. Rara mengajak Feby berbicara mengenai rumor pacarnya yang sedang beredar. Lo denger kan rumornya? Kok lo diem aja sih? Ya gue tahu kok kalau emang dia selingkuh. Gue diem karena gue tinggal nunggu waktunya aja buat mutusin dia. Dea keluar dari kamarnya. Dia menoleh ke arah Rara dan Feby. Lo tau dia, Bi? Kok kayaknya baru kelihatan ya? Gue pikir itu kamarnya kosong. Ternyata ada orangnya ya. Rara mencoba menyapa Dea. Siang, Teh. Dea pun hanya mengangguk kepada Rara. Mau kemana, Teh? Mau keluar ya? Dea hanya tersenyum dan berlalu sambil mengecek HP-nya yang berbunyi. Rara menuruni tangga sembari menoleh ke arah jendela yang terpasang di sana. Langit terlihat mendung menandakan hujan yang akan segera turun. Duh, pantesan jadi dingin banget hari ini. Karena lapar, Rara memutuskan untuk memasak sebungkus mie. Kayaknya mie rebus enak nih. Cuacanya mendukung juga. Sambil menunggu mie matang, Rara sibuk bermain HP. Tiba-tiba, ekor mata Rara menangkap sekelebat bayangan. Rara refleks menoleh. Siapa tuh? Feby? Lo ya? Jangan bikin gue takut dong. Rara berusaha berpikiran positif. Rara lalu melihat ke arah mie-nya yang sudah mendidih. Loh, mangkok kue kok di situ tiba-tiba? Rasa tadi nggak jauh dari kompor deh. Rara pun buru-buru memindahkan mie-nya ke mangkuk dan bergegas kembali ke kamar. Rara berhati-hati membawa mangkuk mie-nya yang masih panas menaiki tangga. Di tangga, Rara berpapasan dengan seorang perempuan berambut panjang, terurai dan wajahnya terlihat pucat. Loh, Teh, baru ya di sini. Aku baru lihat. Perempuan itu diam saja. Wajahnya juga tak sedikit pun menunjukkan sebuah ekspresi. Rara merasakan merinding di sekujur tubuhnya. Aku duluan ya, Teh. Ditungguin temen nih mie-nya. Malam itu, hujan turun deras sekali. Kosan terasa sangat sepi. Hanya suara gemuruh dan deru nafas Rara dan Feby terdengar. Feby sedang membaca buku. Rara yang bosan pun mencoba mengajak Feby untuk mengobrol. Bi, lo ngerasa gak sih kalau si dia itu orangnya aneh gitu? Aneh gimana? Kayaknya biasa aja tuh, Ra. Ya aneh, masa sih lo gak ngerasa? Anehnya tuh kayak nyembunyiin sesuatu. Mereka berdua pun asik mengobrol sambil makan cemilan. Hingga tidak terasa waktu sudah memasuki pukul 1 dini hari dan hujan serta suara gemuruh masih terdengar. Bi, gue sekalian mau cerita deh. Tadi sore pas gue masak mie tuh ada kejadian aneh di dapur. Kejadian aneh gimana? Gue kayak lihat bayangan gitu di dapur. Terus masa mangkok mie gue pindah sendiri gitu. Creepy banget tau, Bi. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu yang membuat Rara dan Feby bingung dan saling melempar pandangan. Rara memberanikan diri untuk melihat keluar jendela. Siapa, Ra? Ada orang di luar. Gak kelihatan nih. Kayaknya ini kaca berembun dari luar deh karena hujan. Apa debu dari dalam ya? Rara dan Feby mencoba untuk mengabaikan suara tersebut, tetapi suara itu terdengar lagi. Feby pun memberanikan diri untuk melihat keadaan di luar, diikuti oleh Rara. Namun hasilnya nihil. Tidak ada siapapun di luar. Dea ternyata juga keluar kamar. Feby dan Dea saling melempar pandangan. Feby menangkap ekspresi dia yang terkejut. Dia pun hanya tersenyum dan kembali masuk ke kamarnya. Sebulan setelah kepindahan Rara dan Feby ke kosan yang sekarang, gangguan yang dialami Rara dan Feby semakin banyak. Dari ketukan pintu sampai suara tertawa perempuan. Feby menuju ke balkon untuk bersantai di sana dan tidak sengaja malah bertemu dengan Dea. Awalnya ragu, namun kemudian Feby menyapa dan menceritakan kejadian yang sering Feby dan Rara alami. Ternyata lo di sini juga, Dek. Iya, abis jemur tadi sekalian nyantai bentar. Lo kenapa, Bi? Gelisah gitu.
Sebenarnya gue pengen cerita sama lo, tapi takut lo ngerasanya gue aneh aja tiba-tiba cerita hal kayak gini. Gak apa-apa kok, lo mau cerita apa? Gue sama Rara selalu ngalamin kejadian mistis semenjak pindah ke sini. Awalnya gue nggak percaya juga pas Rara ceritain yang sempet dia alamin. Rara ngalamin apa Bi emangnya? Awal kejadiannya itu di dapur. Rara ngeliat bayangan lewat di depan dapur terus di tangga. Katanya dia ketemu cewek pucat gitu mukanya. Disapa malah diem aja, dan Rara sempet denger dia ketawa. Terus gue sama Rara selalu dengar suara ketukan pintu. Awalnya pelan, tapi lama-lama kayak orang ngamuk. Parahnya lagi nih dek, gue sama Rara juga dengar suara cewek nangis habis itu ketawa. Suaranya selalu kedengeran jauh tapi dek. Dea dengan serius menyimak keseluruhan cerita Feby. Ekspresinya terkejut namun berusaha untuk tetap tenang. Dea terdiam sejenak lalu dia juga menceritakan apa yang dia alami. Bi, gue juga denger apa yang kalian denger. Bedanya, setiap yang gue denger itu selalu deket suaranya. Malam ini Dea berniat berkunjung ke kamar Rara dan Feby. Mereka mengobrol seperti biasa, namun tiba-tiba mereka mendengar suara ketukan pintu yang pernah Rara dan Feby dengar sebelumnya. Biar gue yang cek. Rara pun mengecek jendela. Dea yang ikut penasaran juga sedikit melihat ke arah jendela. Dea terkejut, kemudian menyuruh Rara dan Feby untuk tidur. Kalian berdua mending tidur aja deh, udah malam tahu. Ada apa sih? Kok tiba-tiba nyuruh tidur? Dea terdiam dan akhirnya memberitahu Rara dan Feby apa yang dia lihat di balik jendela. Ada kuntilanak merah yang sedang mengganggu mereka. Kalian sebelumnya ngelakuin hal apa? Bukan gue menakut-nakutin, tapi di jendela ada sesuatu. Sesuatu? Sesuatu apa maksud lo, Dek? Kuntilanak merah. Dia gak akan muncul tanpa sebab kalau bukan karena ada sesuatu yang ngeganggu dia. Yang tadi bikin jendela kalian gak kelihatan bukan debu atau lain halnya. Itu muka si kuntilanak merah. Rambutnya nutupin wajahnya, tapi gue masih bisa lihat ekspresi dia yang nyeringai sambil netesin darah dari wajahnya. Itu cuma kepalanya yang di jendela. Badannya di depan pintu, jadi layarnya gak panjang gitu. Satu lagi, selama ini lo dengar suaranya jauh kan? Itu tandanya kuntilanak merah ada di dekat lo. Lo serius dek? Kita berdua nggak pernah ngerasa ngelakuin kesalahan, apalagi ngelakuin hal aneh selama ngekos di sini. Iya, gue serius Bi. Sebenarnya gue bisa ngeliat mereka yang nggak bisa kalian lihat, mereka yang udah mati. Ih, gue takut, serem banget, Dek. Gue nggak mau diganggu lagi. Bantu kita usir dia, Dek. Gimana caranya supaya nggak diganggu lagi? Besok gue kasih tahu. Sekarang kalian tidur dulu. Mereka pun tidur. Walaupun Rara dan Feby masih terbayang akan sosok kuntilanak tersebut, tapi mereka memaksakan untuk pergi tidur. Keesokan malamnya, Dea kembali berkunjung ke kamar Rara dan Feby. Sesuai dengan janji Dea kemarin yang akan memberitahu cara agar tidak diganggu oleh kuntilanak merah lagi. Dek, jadi gimana cara supaya nggak diganggu lagi? Sumpah gue takut banget. Kalian cuma butuh benda-benda tajam dan juga cermin. Cuma itu. Sebentar gue ambil dulu. Rara dan Feby pun mempersiapkan benda-benda yang diminta oleh Dea. Setelah itu, Dea membacakan sebuah doa-doa yang tidak dipahami oleh Rara dan Feby. Ada suara ngerintih. Sumpah dia ini gimana? Tenang dulu, Ra. Kita doa juga deh. Dia lagi berusaha ngusir kuntilanak itu. Setelah selesai, Dea terlihat terdiam tanpa berkata-kata dan menunduk. Rara dan Feby memastikan keadaan Dea. Dek, Dea gimana? Tidak ada jawaban yang dia berikan. Ia masih menunduk dan tiba-tiba dia tertawa cekikikan membuat Rara dan Feby kaget dan ketakutan.